Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang 5 tempat wisata di Alahan Panjang, dari danau hingga peternakan sapi perah. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Selain kota Bukit Tinggi, desa atau Nagari Alahan Panjang juga menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat melancong ke Sumatera Barat. Nagari Alahan Panjang terletak di Kabupaten Solok, tepatnya di kawasan dataran tinggi yang dikelilingi perbukitan hijau, danau yang tenang, serta gagahnya Gunung Talang dari kejauhan. Sulit menolak keindahan panorama alam yang menawan di Alahan Panjang. Pesona desa wisata Danau di Ate Alahan Panjang bahkan diakui secara nasional. Dari 6.016 desa wisata di seluruh Indonesia, Desa Wisata Danau di Ate Alahan Panjang masuk 50 besar desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia, ADWI, menyabet juara 2 dalam kategori Digital ADWI 2024. Tempat wisata di Alahan Panjang yang memikat mata tidak terbatas pada gunung dan danau, melainkan spot wisata lain seperti kebun teh dan peternakan sapi perah yang juga dapat ditemukan di wilayah ini. 1. Sirukam Dairy Farm. Sirukam Dairy Farm dikenal sebagai peternakan susu modern terbesar di Sumatera Barat. Sirukam Dairy Farm punya lahan seluas 23 hektar yang dibagi menjadi pertanian dan peternakan, kata manajer area wisata Sirukam Dairy Farm, Chai, dalam kunjungan familiarization trip Kementerian Pariwisata RI bersama travel agent Malaysia ke Sumatera Barat, Selasa, 28 Oktober 2025. Sirukam Dairy Farm memiliki sejumlah hewan ternak dan ratusan jenis tanaman obat, sayur, hias, hingga tanaman atsiri. Bagi kamu yang datang dari arah Kota Padang, sebaiknya mampir lebih dulu ke Sirukam Dairy Farm sebelum tiba di Alahan Panjang. Sirukam Dairy Farm terletak di rute perjalanan menuju Alahan Panjang, tepatnya di Jalan Solok Alahan Panjang kilometer 18, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pengunjung dapat membeli tiket masuk Sirukam Dairy Farm sebesar Rp25.000 per orang, sudah termasuk 1 botol susu segar pasteurisasi gratis. Manajer pengembangan arena wisata Sirukam Dairy Farm, Zulheri mengatakan, selain wahana edukasi peternakan sapi perah, terdapat wahana edukasi baru yakni Rumah Atisiri atau wahana pengolahan minyak esensial aromaterapi dari tanaman lokal. Wahana tersebut cukup diminati pengunjung terutama anak sekolah yang tertarik dengan wisata berbasis eksperimen dan edukatif. Sejak didirikan 4 tahun lalu, kami memang berfokus pada pengembangan wahana edukasi baik peternakan, perkebunan dan pertanian. Kami menambah 1 wahana lagi, yakni Rumah Atsiri. Di sana pengunjung dapat mengetahui bagaimana proses hulu dan hilirnya pembuatan minyak esensial aromaterapi menjadi produk turunan seperti parfum, sabun dan minyak kayu putih untuk kesehatan. Sementara itu, salah seorang siswa sekolah yang sedang berlibur, bernama Naila asal Kota Padang, mengaku senang menghabiskan waktu libur sekolah di Sirukam Dairy Farm. Ia menyempatkan diri mencoba mengekstrak tanaman herbal menjadi minyak kayu putih dan sabun rosemary di Rumah Atsiri tersebut. Rumah Atsiri menjadi tempat favorit, karena suka yang berbau riset kimia. Menarik sekali cara pembuatan minyak kayu putih, ternyata dipetik langsung daunnya dan disuling di sana. Ada parfum yang wangi juga bisa jadi oleh-oleh, kata Naila. Diketahui, dari 97 jenis tanaman atsiri di seluruh dunia, 25 jenis diantaranya seperti kayu putih, serai wangi bahkan rosemary telah dibudidayakan secara komersial di Indonesia, termasuk di Sumbar. 2. Danau di Ateh. Danau di Atas atau Danau di Ateh meraih penghargaan 50 besar desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia, ADWI, 2024. Desa wisata Danau di Ateh menyabet juara 2 dalam kategori Digital ADWI 2024, setelah melewati perjalanan panjang seleksi ADWI sejak 2022. Seperti namanya, lokasi Danau di Ateh berada lebih tinggi dibandingkan danau di bawah, yakni 1.600 mdpl. Meski begitu, saat menuju Danau di Ateh, rute perjalanan justru menurun. Hanya saja, Danau di Ateh tidak sedalam danau di bawah dengan kedalaman sekitar 44 meter. Selama berada di Danau di Ateh, pengunjung dapat menginap di homestay atau tenda kemah dengan tarif mulai Rp300.000 per orang. Ada juga paket aktivitas wisata berupa menangguk pensi, mengambil kerang dari danau, serta wisata air seperti banana boat, jet ski, hingga paddleboard. 3. Kopi Solok Rajo.
Lokasi pabrik sekaligus kafe Solok Rajo menghadap Danau Diateh dan Gunung Talang. Dari lantai satu kafe ini, pengunjung dapat melihat indahnya danau lewat jendela besar. Seperti kafe sebelumnya, pabrik dan kafe Solok Rajo terbaru menjual seduhan kopi dari biji kopi specialty serta biji kopi blend. Pabrik dan kafe Solok Rajo resmi dibuka pada 1 November 2025, menyediakan area makan dan minum lebih luas dengan tambahan spot roastery. Konsep pabrik sekaligus kafe ini memberi kesempatan bagi pelanggan untuk melihat langsung proses sangrai, roasting, kopi Solok Rajo, sekaligus membeli biji kopinya. Harga biji kopi Solok Rajo fluktuatif mengikuti kondisi pasar. Per 1 November 2025, harga biji kopi Solok Rajo dijual mulai Rp40.000 per 100 gram. Tersedia 4 kemasan dengan ukuran berbeda, yakni 100 gram, 200 gram, 500 gram, dan 1 kg untuk biji kopi Solok Rajo yang sudah disangrai. Biji kopi specialty dari Solok Rajo dijual berkisar Rp50.000 hingga Rp60.000 per 100 gram, sedangkan biji kopi blend dijual seharga Rp40.000 hingga Rp45.000 dengan gramasi yang sekarang. Adapun menu minuman di kafe Solok Rajo terdiri dari espresso, americano, long black, cappuccino, latte, kopi susu creamy, dan kopi susu strong seharga Rp20.000 hingga Rp25.000 per gelas. Tersedia juga menu non-kopi berupa strawberry milk, matcha latte, vanilla beans, serta pilihan menu makanan berupa sup iga, ayam bakar, tom yum seafood, dan rich bol sapi. 4. Danau di bawah. Jika berangkat dari lokasi Danau Diateh, perjalanan menuju danau di bawah melalui rute menanjak di tengah perbukitan. Danau di bawah berada di ketinggian 1.556 mdpl dengan kedalaman mencapai 886 meter. Danau ini dikelilingi dengan panorama indah berupa perbukitan dan perkebunan masyarakat lokal yang menanam bawang merah, daun bawang, markisa, hingga terung. Pengunjung yang berwisata ke danau ini dapat mencoba pengalaman panen hasil tani dari lahan sekitar. Sama halnya dengan Danau Diateh, wisatawan dapat menemukan penginapan persis dengan pemandangan menghadap danau di bawah. 5. Kebun teh Halahan Panjang. Lanskap hijau yang membentang luas tersembunyi menjadi sebuah destinasi yang memikat bagi para pencinta alam dan penggemar teh, yakni Kebun Teh Halahan Panjang. Terletak di Kabupaten Solok, kebun teh ini bukan hanya menawarkan keindahan pemandangan yang menyejukkan mata, tetapi juga memberikan pengalaman mendalam mengenai proses pembuatan teh dan budaya lokal. Kebun ini mendapat peringkat pertama untuk spot wisata yang harus dikunjungi saat ke Kabupaten Solok di laman TripAdvisor.co.id. Kebun Teh Halahan Panjang memiliki sejarah yang kaya, berawal dari masa penjajahan Belanda ketika daerah ini dijadikan sebagai kawasan perkebunan teh untuk memenuhi permintaan pasar global. Terletak pada ketinggian sekitar 1.200 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut, kebun teh ini berada di kawasan pegunungan yang memberikan iklim ideal untuk penanaman teh. Ketika Anda mengunjungi Kebun Teh Halahan Panjang, Anda akan disambut oleh hamparan ladang teh yang hijau dan terawat rapi. Pemandangan ini didominasi oleh bukit-bukit yang berundak, di mana barisan tanaman teh tumbuh subur. Kesejukan udara dan kabut pagi memberikan suasana yang magis, seolah-olah Anda berada di dunia yang berbeda. Keindahan alam ini menjadikannya sebagai tempat ideal untuk berfoto atau sekadar merenung. Kebun Teh Halahan Panjang tidak hanya memukau secara visual, tetapi juga menawarkan wawasan mendalam mengenai proses produksi teh. Di sini, pengunjung dapat menyaksikan langsung proses pemetikan daun teh, pengeringan, dan pengolahan yang merupakan bagian integral dari pembuatan teh berkualitas tinggi. Anda juga dapat mengikuti tur edukatif yang mengajarkan tentang berbagai jenis teh, teknik pembuatan, dan peran penting teh dalam budaya lokal. Selain menikmati keindahan kebun teh, Anda juga akan merasakan kehangatan budaya Minangkabau yang khas. Di sekitar kebun teh, Anda dapat menemukan rumah-rumah adat dengan atap berbentuk tanduk kerbau yang disebut atap bagonjong dan merasakan keramahan masyarakat setempat. Ada berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di Kebun Teh Halahan Panjang. Selain menjelajahi kebun teh dan mempelajari proses pembuatan teh, pengunjung juga dapat melakukan trekking ringan di area sekitar, menikmati udara segar, atau sekadar bersantai sambil menikmati secangkir teh lokal. Beberapa area di kebun teh juga dilengkapi dengan fasilitas untuk piknik, sehingga Anda bisa menghabiskan waktu lebih lama di tengah-tengah keindahan alam. Kebun Teh Halahan Panjang adalah salah satu permata tersembunyi di Sumatera Barat yang menawarkan kombinasi menawan antara keindahan alam, proses produksi teh yang menarik, dan kekayaan budaya lokal. Baik bagi pecinta teh maupun pelancong yang ingin merasakan pengalaman berbeda, kebun teh ini merupakan destinasi yang layak dikunjungi. Dengan suasana yang damai dan pemandangan yang memukau, Kebun Teh Halahan Panjang merupakan tempat yang sempurna untuk melarikan diri sejenak dari rutinitas sehari-hari dan menikmati kedamaian alam.